Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Usaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir di depan kita guru-guru yang kita cintai, Gus Hayat dan Kiai Haji Tata Sukayat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yang tentu saja kita harus selalu untuk mensyukuri setiap keadaan yang diberikan oleh Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah adalah menurunkan beberapa bulan-bulan istimewa dalam 12 bulan. Di antaranya adalah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa yang semestinya kita lakukan di bulan-bulan istimewa ini? Inilah yang menjadi tema bahasan kita, tentunya bersama kami Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi ithna 'ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab wa karramana bi syahri Sya'ban wa 'azzamana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan yang sangat agung dan mulia. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa inna syahra Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya siapa? Allah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Barang siapa yang mengagungkan bulan ini, Allah akan muliakan dan agungkan. Bahkan barang siapa yang banyak berbuat amal soleh di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Karena tadi sudah dibaca oleh qori kita yang sangat merdu suaranya, Allah telah menetapkan 4 bulan istimewa dari 12 bulan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Apa 4 bulan istimewa itu? Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan saran kepada kita sesuai dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sum minal hurum, perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram tadi disebutkan oleh Al-Quran ada 4 yang sudah saya sampaikan tadi, yang salah satunya adalah bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kenapa puasa diminta untuk kita laksanakan di bulan Rajab? Karena para ulama mengatakan inna syahrar Rajaba, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah syahrun yazra'u li'a'malis salihat, bulan untuk menanam amal-amal yang baik. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam. Lalu bulan Sya'ban itu bulan apa? Para ulama mengatakan wa inna syahra Sya'ban, sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan saat kita menyirami tanaman itu agar tumbuh, berkembang, akhirnya berbuah. Indah. Setelah berbuah diapain? Wa inna syahra Ramadan, dan sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah syahrun yahsudu likulli muslimin. Bulan kita memanen bagi setiap orang-orang mukmin untuk berupaya sungguh-sungguh menjalankan tanaman kita di bulan Rajab, siraman kita hingga berbuah di bulan Sya'ban, dan kita panen dalam bentuk semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah mengajarkan kita satu doa dari hadis yang sahih yang intinya adalah kita minta keberkahan. Apa doanya? Yuk bareng-bareng kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana
wa ballighna ramadana waghfir lana dzunubana wa sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Terus saja dibaca. Karena apa? Inilah doa yang akan menjadikan ibadah kita di bulan suci Ramadan menjadi ibadah yang istimewa. Karena sejatinya bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan sasaran antara. Inti dari ibadah kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban adalah bulan suci Ramadan. Lebih-lebih di bulan ini kita diberikan pelajaran yang sangat berharga oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang di luar akal manusia yang hanya bisa diterima oleh keimanan. Apa pesan utama dari Isra dan Mi'raj? Salat. Insya Allah inilah keberkahan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dan insya Allah sampai pada bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Gus, silakan kembali ke tempat dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah sebuah mukadimah yang memberikan kembali kepada kita nasihat agar kita tentu saja memasuki bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah dengan keistimewaannya kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa lantas sunnah-sunnah yang akan diajarkan Rasulullah yang nanti kita akan dengarkan dari guru kita Kiai Haji Tata Sukayat selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang keistimewaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sebagian orang tentu saja mengindahkan bulan yang sangat indah ini dan mereka menganggapnya bahwa ada waktu-waktu tertentu yang tentu saja kita harus jemput dan memaksimalkan daripada amalan kita. Tapi sebagian orang lain tidak mengindahkan bahkan menganggap tidak ada bedanya antara bulan satu dengan bulan yang lainnya. Inilah yang akan dijelaskan oleh Kiai Haji Tata Sukayat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Malikul maliku hadiran abada. Adrikni amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya hormati dan Allah muliakan. Al-Mukarram Gus Hayid, Al-Mukarram Mas Agung, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku yang saya hormati dan Allah muliakan. Tidak terkecuali hadirin wal hadirat seluruh jamaah yang hadir di Masjid As-Sa'adiyah, terutama para santri yang gagah, tampan berkopiah, dan para santriah yang senyumnya merekah, membuat para santri betah karena ada senyum yang indah. Bukan karena semampai, transparan sudah sampai. Alhamdulillah, kita sekarang berada di pangkuan bulan Rajab, yang sebentar lagi akan masuk ke bulan Sya'ban juga Ramadan. Alhamdulillah. Bulan Sya'ban ini dan bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap dalam kemuliaan, dimuliakan dan memuliakan selamanya, segalanya dan semuanya. Amin ya rabbal. Bagaimana memuliakan bulan Rajab dan Sya'ban? Serta apa dampak kalau kita tidak memuliakannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, salah satu referensi yang bisa kita ungkap adalah karya Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul yang tercatat dalam kitab Fadailus Syuhur li Talabi Ridha Rabbil Ghafur. Bahwa bulan Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim dan Ba. Ra-nya Ridwanun, ridho. Ridho itu level tertinggi dari spiritualitas di dunia tasawuf
Yang paling bawahnya taubat, level ke-10 bernama ridho. Ridho adalah menerima segala ketentuan Allah, baik yang positif ataupun yang negatif. Ridho dianjurkan oleh baginda Nabi agar kita menjadi orang yang paling kaya. Wardo bima qasamallah takun agnanas. Ridholah dengan segala pemberian Allah, niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Karena orang yang ridho adalah orang yang punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Orang yang tidak ridho, orang yang punya apa-apa, tapi mau apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa, mau apa-apa. Orang yang tidak ridho, pasti hidupnya resah dan gelisah, merasa tidak cukup dengan segala pemberian dan ketentuan Allah. Naudzubillahimin. Yang kedua, jimnya adalah judun, yang identik dengan makna sakha. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsih faulaika humul muflihun. Orang yang terbebas dari penyakit kikir alias pedit, saudaranya pelit yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Naudzubillahimin. Maka kalau musik itu yang kita dengar bisa menenangkan setiap jiwa-jiwa manusia, tapi ada bunyi-bunyian yang tidak boleh terdengar oleh saudara-saudara kita, kaum fakir, miskin dan duafa, adalah bunyi sendok tersentuh piring yang hanya didengar dan tidak dinikmati hidangannya. Parfum yang dikenakan oleh ibu bapak sekalian bisa menyegarkan seluruh ruangan setidaknya yang ada di sekitarnya. Tetapi ada harum-haruman yang tidak boleh tercium oleh kaum fakir, miskin dan duafa, yaitu harumnya bumbu masak yang hanya terlintas di hidung orang-orang duafa yang tidak merasakan lezatnya makanan itu. Bukankah baginda Nabi pernah bersabda, laisal mu'min alladzi yasma' wa jaruhu ja'iun ila janbih. Tidak sempurna iman seorang mukmin kalau perutnya kenyang sementara tetangganya menderita kelaparan. Yang ketiga, Rajab itu huruf ketiganya adalah ba. Ba itu baro'ah. Baro'ah itu dibebaskan. Dibebaskan dari apa dan siapa yang dibebaskan? Baginda Nabi menegaskan, man aksara dzikrullah faqad bari'am minan nifaq. Orang yang banyak mengingat, menyebut zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibebaskan dari penyakit-penyakit munafik, penyakit hipokrit, penyakit yang di depan beda, di belakang berlainan, yang sangat membahayakan dalam hidup dan kehidupan. Naudzubillahimin. Sedangkan Sya'ban dalam fadailus syuhur terdiri dari 5 huruf. Shinnya adalah syukrun, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan agar ditambah kenikmatannya. Amin ya robbal. Yang kedua, ain, al-ahdu, perjanjian. Dan janji pertama manusia jauh sebelum terlahir ke dunia adalah ahdul fitri fi alamir ruh, janji di alam ruh. Para filosof menyebutnya primordial covenant. Ketika kita berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ini yang disebut dengan syahadah ilahiyah. Karena kita sudah bersyahadah di alam ilahiyah, maka lahir dalam keadaan fitrah, bayi fitrah suci karena membawa tauhid yang kuat. Sehingga syukur, yang kedua al-ahdu, yang ketiga ba'nya adalah barjah yang akan kita lalui. Kemudian alifnya isbat, menetapkan la ilaha illallah. Dan huruf terakhir adalah huruf nun, nur, yaitu cahaya Al-Quranul Karim. Orang yang menghidupkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, berarti mereka yang bersyukur kepada Allah, yang menetapkan la ilaha illallah, yang terbebas dari segala kikir, pelit dan meditnya, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Amin ya Rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Tata yang telah menyampaikan paparannya. Insya Allah nanti menjadi bahan kita untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan 2 segmen yang telah kami siapkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Usaku dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Selsa yang akan dijawab oleh guru kita Gus Hayat. Tafadhol. Bismillah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustadz, jika perbuatan-perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan buruk? Apakah dilipat gandakan juga dosanya Ustadz? Iya. Sekian. Silakan Gus, khususnya di bulan-bulan istimewa ini. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Kalau perbuatan baik itu dilipat gandakan oleh Allah di bulan yang mulia ini, apakah perbuatan buruk juga dilipat gandakan siksa dan azabnya? Betul sekali. Inilah bedanya bulan Rajab sama dengan bulan lain-lainnya. Jadi bedanya bulan Rajab dan bulan lainnya itu adalah kalau bulan Rajab itu pahala yang kita kerjakan akan dilipat gandakan hingga hanya Allah yang tahu. Tapi kalau bulan lainnya ketentuannya dalam Al-Quran bi'asri amsaliha hanya 10 kali lipat. Nah dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan keistimewaan bulan Rajab, setiap kebaikan akan dilipat gandakan bisa ba'ina mudha'afatan. Dengan 70 kali lipat kebaikan. Jadi kalau sedekah 1000 di bulan Rajab sama dengan 70.000. Sab'in. Tapi kalau kita di luar bulan Rajab hanya 10 kali lipat. Nah yang paling penting lagi di bulan Rajab ini adalah disebut sebagai syahrullah, bulannya Allah. Apa artinya? Disinilah momentum kita, kesempatan kita untuk mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa kita mempelajari Al-Qur'an. Maka bulan Rajab adalah bulan kita harus memperbanyak mempelajari Al-Qur'an. Karena dengan kita ngerti Al-Qur'an kita akan mengerti Allah. Dengan ngerti Al-Qur'an kita akan ma'rifatullah. Disempurnakanlah dengan bulan Sya'ban yang disebut oleh Rasulullah sebagai syahri. Bulanku kata Rasulullah. Nah di bulan Sya'ban ini kita diminta untuk semakin dekat dengan Rasulullah. Semakin mengenal Rasulullah. Bagaimana cara mengenal Rasulullah? Tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa kita membaca sirah nabawiyah. Membaca sejarah Rasul. Dan salah satu dari sejarah Rasul itu informasinya adalah berada dalam as-sunnah an-nabawiyah. Hadis-hadis dan sunnahnya Rasulullah. Maka ketika bulan Rajab kita dalami Quran lalu kita kenal Allah, bulan Sya'ban kita dalami hadis, sunnah Rasul, kita kenal Rasulullah, kesempurnaan memahami Quran dan sunnah ini kita gunakan untuk beribadah sebesar-besarnya dengan penuh semangat di bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Nah Kiai Tata mungkin bisa ditambahkan, muncullah beberapa amalan-amalan mungkin ya yang bisa disebut dengan tradisi. Tadi kita kaitkan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Gus Hayat bahwa perbuatan-perbuatan baik dilipat gandakan. Muncullah tradisi selamatan dan lain sebagainya. Nah ini kategorinya bagaimana? Ini kan sesuatu yang baru begitu. Kiai. Terima kasih Mas Agung. Ini pertanyaan yang memperkaya wawasan kita dan mudah-mudahan akan bisa kita amalkan. Kesakralan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu berasa di Islam Indonesia ini karena sudah berbaur dengan adat, tradisi dan cara menghormati yang luar biasa. Tapi dari sisi keagamaan, adik-adik, sederhananya ada 5 I yang harus kita lakukan. I yang pertama di bulan Rajab melakukan iktiraf, pengakuan segala dosa dan kesalahan. Yang kedua istighfar, kalau sudah ketemu dosa dan kesalahannya itu perbanyak istighfar, jangan dibiarkan. Yang ketiga isti'adah, berlindung kepada Allah agar tidak kembali dosa kesalahan itu balik lagi ke kita. Dan yang keempat, ikhtiar, berusaha, meraih kesuksesan lahir dan batin. Dan yang kelima, istiqomah, konsisten. Nanti diperkuat pada bulan Sya'ban, dimantapkan pada bulan Ramadan, selesainya kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian diri. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mungkin Gus Hayat sedikit bisa menambahkan, jangan kita buru-buru mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sama sekali. Tapi ternyata tadi adalah sebenarnya bunga-bunga daripada ibadah. Gus Hayat sedikit saja. Baik, bid'ah itu sudah disepakati oleh para ulama. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dolalah. Memang di zaman Rasulullah ketika Rasulullah bersabda kullu bid'atin dolalah,
setiap bid'ah itu adalah sesat? Karena saat itu banyak sahabat yang masih belum bisa meninggalkan tradisi-tradisi kemusyrikan di era jahiliyah. Tetapi ketika sudah makin kuat keislaman para sahabat, Sayyidina Umar sendiri yang membuat bid'ah. Pertama, bid'ah sholat taraweh secara berjamaah. Yang kedua, bid'ah mengumpulkan Al-Quran. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi apa kata para sahabat yang oleh Rasulullah sendiri diakui min ahlil jannah mereka. Mereka adalah calon penduduk surga, mubasyirina bil jannah sebelum meninggal dunia. Rasulullah mengatakan bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ini orang-orang istimewa. Tetapi beliau-beliau sama sekali tidak pernah menentang Rasulullah, tapi membuat terobosan baru yang memudahkan umat Islam dengan ijtihadnya. Nah, ijtihad inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai bid'ah hasanah. Bagaimana dengan tradisi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bahkan menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia? Bagus sekali, karena di bulan Ramadan misalnya ada satu hadis, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Baru senang saja sudah diharamkan, alias layak menjadi penduduk surga. Termasuk di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Apa yang dilakukan? Doa bersama, sedekah bersama. Ada yang melanggarkah dari tradisi doa bersama? Tidak, sedekah dianjurkan oleh Al-Quran. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian doa bersama, ud'uni astajib lakum. Apalagi doanya bareng para ulama, kemudian di masjid. Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Memang Rasulullah tidak mengajarkan persis seperti itu. Kenapa? Karena kalau Rasulullah ngajarin persis seperti itu, nanti hukumnya menjadi wajib bagi kita. Nah, kalau wajib, berat nggak dikerjakan? Berat. Itulah kira-kira cara kita memahami bid'ah hasanah dan bid'ah yang dolalah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari guru-guru kita. Insya Allah kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ustadz Arif yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Tata. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau bertanya Ustadz, implementasi bulan Rajab dan Sya'ban yang lebih spesifikasi lagi, kemudian batasan-batasan orang yang mempunyai hutang piutang pada bulan Ramadan, apakah boleh terbayarkan sepekan sebelum bulan Sya'ban? Karena terdengar ada batasan-batasan dalam membayar hutang tersebut. Sekian Ustaz. Jadi maksudnya hutang puasa dan sebagainya begitu ya. Silakan Kiai Tata. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Batasan-batasan sampai kapan bolehnya kita menyahur hutang yang terbengkelai di tahun-tahun sebelumnya. Apakah hanya setengah dari bulan Sya'ban atau boleh setelahnya? Para ulama sepakat batasannya adalah sampai akhir Sya'ban, sebelum bulan suci Ramadan. Tetapi untuk ihtiyat, untuk hati-hati, para ulama mengingatkan batasan harus diwaspadai pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Tetapi aslinya masih boleh sampai akhir Sya'ban, sebelum bulan suci Ramadan. Tetapi kalau hutangnya itu misalnya 3 tahun nggak pernah puasa, ya tidak lagi pertengahan Sya'ban. Mulai dari bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah sudah harus nyaur. Karena 3 bulan itu sudah melewati bulan Rajab, bulan Sya'ban. Jadi konteks dari ketentuan para ulama tadi adalah kita harus menyahur kewajiban kita kepada Allah terkait ibadah terutama puasa, itu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita punya hutang di tahun lalu, tidak puasa sebulan, lalu kemudian lanjut tahun berikutnya enggak puasa, nyaurnya 2 kali lipat. Jadi enggak sebulan aja, harus 2 bulan. Kenapa? Sebagai takzir, sebagai hukuman bahwa kamu enggak serius. Islam itu sangat peduli soal bagaimana umatnya disiplin. Amin. Allahumma
Amin. Amin. Nah, Kiai Tata, ini ada pertanyaan menarik seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif tadi, dan ternyata Gus Haid menjelaskan memang harus dibayar. Ada sebagian dari kita yang memang sudah berislam, tapi tingkatannya masih berislam. Pada usia tertentu muncullah kesadaran bahwa dia harus memperbaiki amalan-amalan yang ditinggalkan. Ini kalau berbicara tentang nyaur utang, luar biasa. Caranya seperti apa? Kalau Ramadan itu ibarat universitas, Mas Agung, ini sedang diumumkan siapa calon mahasiswa Universitas Ramadan yang kelak buku pedoman akademiknya Al-Quran dan hadis, kemudian metode pembelajarannya kuliahnya di siang saum, di malamnya sholat malam, yang kemudian lamanya perkuliahan selama 1 bulan dan akan wisuda pada tanggal 1 Syawal, yang lulus meraih gelar takwa, yang kam laud akan kembali kepada fitrahnya, yang tidak lulus hanya mendapat pahala begadang sholat malam dan juga lapar berpuasa saja. Karena ketatnya seleksi menjadi peserta Ramadan itu diseru oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman saja. Maka 2 bulan ini, bulan Rajab menyiapkan intensitas ibadah sholat, tapi tadi oleh Gus Haid disampaikan karena bulan ulang tahun sholat itu bulan Rajab. Di bulan Sya'ban Rasulullah itu mencontohkan kepada kita memperbanyak saum sunnah. Kelak di bulan Ramadan kita sudah termasuk yang lolos dan lulus menjadi peserta didik Universitas Ramadan dan akan memaksimalkan ya saumnya, ya sholatnya. Nah, sehingga ada persiapan 2 bulan ini. Kemudian secara kemanusiaan biasanya 2 bulan ini dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan sesama manusia atau hablum minanas. Kita punya tradisi munggahan, ada silaturahmi, berbagi makanan. Biasanya makanan yang dibagikan makanan-makanan kering biasanya. Yang bisa digunakan untuk bekal buka puasa atau ketika makan sahur, jadi makanan kering. Nah, beda kalau akhir Ramadan, biasanya yang dibagikan makanan-makanan basah, sayur-sayuran, makanan-makanan yang sekiranya akan habis selama seminggu. Karena setelah Ramadan kita akan saum lagi. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan, baik yang berhubungan dengan ibadah mahdoh atau yang berhubungan dengan ibadah pada sesama manusia, dengan dan kepada sesama manusia. Terima kasih Gus Haid dan Kiai Haji Tata Sukayat yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu bagi kita. Waktunya memang sangat singkat, tetapi mudah-mudahan apa yang telah kita saksikan tadi kita dengarkan baik-baik, merupakan langkah kita untuk terus memperkaya khasanah pemahaman tentang Islam, dan janganlah kita beramal tanpa ilmu. Dan insya Allah dari Damai Indonesiaku Anda akan mendapatkan ilmu dari guru-guru yang kita cintai. Demikian Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.